Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, tiap kali saya mengingat ibu saya, mengingat ayah saya entah adanya di mana, hati saya rasanya tidak cukup untuk membuat saya hormat, apalagi sayang, apalagi cinta kepada kedua orang tua saya. Bagaimana saya menyayangi dia jika saya bahkan tidak pernah merasakan kasih sayang darinya? Bagaimana saya mencintai dia jika saya bahkan merasa dia tidak cukup mencintai saya, bahkan membuang saya di panti asuhan? Ustazah, apakah yang seperti saya masih harus berbakti kepada orang tuanya? Saya kemudian mengatakan kepadanya, "Nah, urusan berbakti kepada orang tua bukan karena orang tuamu telah mengurusmu, bukan karena orang tuamu telah menyayangimu, karena bahkan sebagian orang tua tidak diberi kemampuan atau bahkan tidak diberi keleluasaan untuk bisa menyayangi dan mencintai atau mengurus anaknya. Tapi kita sebagai manusia diperintah Allah, diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka selagi kamu adalah seorang hamba yang ingin menghambakan dirimu kepada Allah, maka ikutilah pesan Allah, jalanilah pesan Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, bukan karena keduanya mengurusimu di masa kecil. Berbaktilah kamu kepada ibumu, bukan karena ibumu telah menyayangimu di masa kecil. Sayangilah kedua orang tuamu, bukan karena mereka menyayangimu di masa kecil, akan tetapi karena Allah Tuhan kita telah berpesan hal itu kepada kita. Bukankah nasib kita berada di tangan Allah? Bukankah kendali kehidupan kita ada dalam genggamannya? Nak, Kak, Dek, Bu, selagi
selagi masih ada orang tuamu, biarkanlah orang tuamu berbahagia dengan baktimu padanya. Meskipun mereka tak cukup melaksanakan perintah Allah pada mereka. Nabi Muhammad bahkan menyebut urusan bakti dengan urusan pembalasan di masa depan, bukan dengan urusan perlakuan orang tua di masa lalu. Ada hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Nabi nggak bilang sebagaimana orang tuamu telah menyayangimu di masa lalu, tapi Nabi Muhammad mengatakan, tabirrukum abna'ukum. Kamu jika berbakti kepada orang tuamu, anakmu akan berbakti kepadamu. Berbaktilah kepada ibumu. Kelak ketika menjadi seorang ibu, anak-anakmu akan berbakti padamu. Dan Bu, saat sekarang kamu memiliki anak, ketika ada anakmu yang bertingkah menyakiti hatimu, melukai perasaanmu, mengatakan hal yang tidak enak kamu dengarkan, cobalah ingat-ingat. Sepertinya di masa lalu kamu pernah melakukan hal yang sama kepada kedua orang tuamu, atau bahkan secara spesifik kepada ibumu. Yuk, belajar untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan untuk menjadi ibu yang cukup pandai untuk membesarkan anak-anaknya. Ibu sekalian yang saya muliakan, begitu berharga Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu sebagai kaum ibu, sehingga meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, Allah berpesan kepada anak manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dengan rasa berat yang terus bertambah sepanjang bulannya. Dari bulan pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya melahirkan di bulan ke-9-nya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah kemudian menyebutkan lagi, sesudah melahirkan tak berkunjung hilang keberatannya seorang ibu, karena tugas kedepannya adalah menyusui anaknya. Wa fisaluhu fi amain. 2 bulan sang ibu kehilangan banyak waktu tidurnya. 2 tahun sang ibu kehilangan banyak kesenangannya. Sang ibu berjuang membesarkan anaknya, kurang tidurnya, kurang istirahatnya, bahkan ibu 2 kecil anaknya kurang fokusnya. Diajakin ngobrol nyambung, betul? Di sini ada ibu-ibu yang masih punya batita bayi bawah 3 tahun, ada tangan? Masya Bu, segitu
Saya, kalau kamu hadir di majelis saya, kemudian kamu sayup-sayup dengar suara saya, kemudian mata satu masih terbuka, mata yang lain sudah mulai tertutup, kemudian kamu kayak suara tidak lagi apa saya sampaikan karena kamu. Saya memaklumimu, Bu. Nggak apa-apa. Para ibu-ibu yang punya anak bayi silahkan tidur. Saya tahu betapa kurangnya istirahatmu, betapa banyak lelahmu, betapa sulit perjuangan dalam hidupmu. Ibu-ibu sekalian, belum lagi usia 2 tahun hamil lagi pula. Anak yang kedua usianya belum 2 tahun hamil lagi pula. Ada banyak yang begitu, bukan? Perjuanganmu ibu-ibu sekalian, yang andai saja kamu menjalaninya dengan penuh kesabaran dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasanmu adalah surga. Balasanmu adalah surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah lah yang akan memenuhi balasan orang-orang yang sabar dengan tanpa perhitungan. As-sabr sawabuhul jannah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah surga. Sesungguhnya pahala kesabaran berbuah surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau ibu yang enggak ada anak, sebenarnya apakah di sisi Allah? Karena saya menikah lama ustazah tapi belum ada anak juga. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan al-mar'atu bima'bilad idza salahat salahatil bilad wa idza fasadat fasadat bilad. Kata Muhammad, perempuan itu kalau perempuannya bagus, baguslah negara. Kalau perempuannya rusak, hancurlah negaranya. Maka kita sebagai perempuan, nilai datar ini tidak tergantung dari bagaimana lokan nilainya. Tanah datar ini bukan tergantung dari bagaimana pemimpinnya. Kata Allah, nilainya tanah datar tergantung mana perempuan daerah Pulau. Demikian Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan lewat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita taala memberikan kata berbeda untuk ujian untuk berserah pas menerima ketetapan Subhanahu wa taala man dia falahur ridha wa falahus sukhut. Kata Nabi, dengan ketetapan Allah, seorang perempuan dan dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa marah, Allah pun akan murka, Allah akan menerima. Dan untukmu sudah datang belum juga datang hilalnya, datang Ramadan demi Ramadan, datang hari raya demi hari raya, namun hilal belum jangan berkecil. Kamu besar, kamu berharga selagi kamu tetap menjaga dirimu. Tetaplah dari dosa, tetaplah menjauh, jangan biarkan hawa nafsu mengelaburimu. Jangan biarkan apa yang media sosial membuatmu mengambil keputusan-keputusan yang salah. Saya nggak nikah juga nih, kalau itu saya jangan begitu. Atau saya jebak aja seorang laki-laki, nggak begitu, nggak begitu. Si Ustazah, saya capek tiba, jangan jadi Allah. Berputar, tapi fakta
Allah. Tak ada sesuatu yang dapat percayalah saya harus selain Nabi bidadari surga akan cemburu dan akan kalah indahnya, kalahnya dengan perempuan solehah di dunia. Kenapa begitu? Karena perempuan solehah di dunia tersebut mereka beribadah kepada Allah, mereka berjuang menjadi hamba Allah. Perjuanganmu, ibadahmu, kesabaranmu, ketidak pernah jadi hamba Allah Subhanahu wa taala akan beraih tinggi. Dengarkan saya, nak. Percaya orang-orang yang mengatakan, Allah, kamu tuh sampai dengan usia segini nggak ada lelaki yang pernah tertarik padamu. Kamu memang tidak berharga. Enggak gitu. Enggak gitu. Selagi kamu jauh dosa, selagi kamu adalah seorang perempuan yang berharga dan jangan luar biasa besarnya hargamu adalah surga. Kamu bernilai surga, berkelas surga, kamu surga. Jangan pernah mau merendahkan dirimu dengan yang kurang daripada itu. Kalau sekedar harus perhatian dari apa untuk sekedar hargamu surga. Jangan mau dibayar kurang daripada itu. Saya mau pacaran sama kamu, saya mau nikah sama kamu, tapi ya saya harus tahu dulu kamu kayak gimana. Jadi kita dulu aja, sampai nanti saya bisa tahu bahwa saya bisa. Kamu oke lah kalau gitu. Kamu apa? Pacaran gimana? Ya kita akan booking hotel, kita akan berdua-duaan, kayak beli aja kan, bilang sama dia, caranya jangan sampai hanya demi transfer jangan semacam itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala
ujung habisnya. Percayalah saya, orang-orang yang menempuh jalan kamu menjadi ucapan saya, tidak menjadi lebih dekat dengan kamu akan maksiat. Kamu pada B akan mendekatkanmu kepada neraka dan derita, bukan mendekatkanmu kepada jodohmu. Jodohmu sudah di zaman azali, bahkan kamu lagi. Percayalah saya. Ada yang mengatakan jangan percaya, sebab saya menyampaikan sesuatu yang berdasarkan dari ucapan baginda Nabi Muhammad. Bahkan saya mengatakan sesuatu yang dasar dari firman Allah. Mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim. Rizki kalian termasuk jodoh di sama atas muka bumi. Sudah jodohmu aja wa ma tadri nafsun madza taksib wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahkan enggak tahu apakah jodohmu panjang sampai sampai ajal. Berapa banyak orang kemudian saya bahkan sampai hari saya dinikahkan dengannya. Kenapa saya saya ini bukan apa ya? Kalau nggak gimana mau nikah? Kalau nggak deket sama kan gimana?
wa inna ilaihi. Allah itu, kamu hambanya Allah. Saya sampaikan dan maksiat Allah. Maka jika kamu ingin menjadikan dirimu sebagai ibu, istri, hai taat ibadahmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatlah padanya. Saya berharap ibu di hadapan bukan kamu bisa S-nya 2, S-nya 3, bakwan 5. Dia di pan saya kamu berharga, kamu punya hidung paling manis, bukan berdandannya paling pintar, bukan ketika kamu punya gelas paling panjang, bukan ketika punya harta akan lebih banyak daripada suami. Bukan. Hargamu bukan dari itu. Juga kepada anak-anakku, adik-adikku yang bakal menikah misalnya, nilaimu bukan terdapat dari kecantikan, bukan semuanya. Lantas di mana nilai kita? Saya akan sampaikan kepadamu hal-hal yang membuat dirimu bernilai tinggi di kehadiran Allah. Tersebut akan tampak di hadapan hamba Allah. Yang pertama, ada pada ibadahmu di hadapan Allah. Yuk, benerin sholatnya. Yuk, benerin puasanya. Yuk, banyakin sedekahnya. Yuk, zikirnya kita tata lagi, zikir kita bagusin lagi, bacaan kita. Dengan cara itu kita menjadi seseorang yang bernilai di sisi Allah, hingga nilai itu akan Allah jadikan nilai hamba-hambanya. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah
dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-muslimun illa bimithli ada'i ma taraktu alaihim. Allah berfirman, tidak ada cara mendekat kepadaku bagi seorang hamba kecuali dengan melaksanakan apa yang aku perintahkan pada mereka dan menjauhi dosa yang aku larang pada mereka. Dengan kamu dengan Allah. Saudaraku sekalian, tidak ada cara mendekat kepada Allah kecuali dengan ibadah kepadanya yang taat. Bu, yang taat. K, yang taat. D, na, yang taat. Ne. Ini kan ada banyak nenek yang hadir di sini. Yang taat sama Allah, yang taat sama Allah. Sholatmu jagain, jangan ditinggal. Termasuk juga kalau ada lelaki yang datang melamarmu, mendekati, jangan mau menikah sama laki yang enggak sholat. Kenapa gitu Ustaz? Sebab kalau sholat dan meninggalkan perintah Allah, artinya dia meninggalkan Allah. Dan saya bilangin, kalau Allah bisa dia tinggal, apalagi tapi dia tidak, dia tidak, dia sekarang mati tidak akan meninggalkanmu. Tapi cinta itu sementara, rasa itu ada waktunya, ada masa kadaluarsanya. Kamu menikah tahun 3-4 tahun, suatu saat cinta itu akan mati, percaya saya. Dan saat kalau bahkan berani meninggalkan perintah Allah, bagaimana mungkin dia akan tetap bertahan dan bersabar denganmu? Jangan menikah dengan seseorang yang gak sholat. Allah dia tinggal kamu. Apa saya tinggalin dia aja sebelum dia ninggalin saya? Jangan. Kalau sekarang dia menjadi suami, maka kewajibanmu adalah menjadi istri yang solehah bagi. Andai dia tidak cukup menghargaimu, menghargai, carian dari Allah. Sebab setiap taatmu kepada suamimu, setiap kamu melakukan kesolehan sebagai istri, semua yang kamu lakukan nilai pahala si Allah. Apakah ketika saya menggauli istri saya ada nilai pahalanya? Nabi Muhammad mengatakan, bukankah ketika kamu melakukannya kepada yang haram, kamu berdoa,
"Ya Rasul, zina dosa." Maka demikian pula ketika kamu meletakkannya kepada yang halal, maka semuanya beribadah di sisi Allah. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lain, "Luqmatak fi imra'atak sadaqah." Kata Nabi Muhammad, satu suapan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Artinya, bahkan ketika suami memberi nafkah yang hanya cukup menjadi 1 sendok makan, itu saja bernilai sedekah. Apalagi jika itu banyak. Maka demikian pula dengan seorang istri. Saat ia membuatkan makanan untuk suami, bersihkan baju suaminya, saat ia tersenyum menyenangkan suaminya, saat dandan untuk suaminya, saat ia menghibur hati suaminya, saat ia membangunkan suaminya dengan penuh cinta, saat ia melepaskan ketika suaminya keluar rumah, saat ia melakukan apapun saja untuk baktinya kepada suaminya, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya punya nilai berharga di sisi Allah. Suamimu dan hargaimu sekalipun. Maka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah muamalah yang indah. Tetaplah menjadi hamba Allah yang solehah, tetaplah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lelah menjadi hamba Allah yang solehah. Dijaga, insya Allah. Cobalah mulai bangun malam. Dan saya tahu banyak di antaramu yang sudah melakukannya. Tetapilah jangan, Ustazah, katakan waktu yang paling indah buat ibadah selain dari melaksanakan yang wajib tentu saja adalah sholat di waktu malamnya. Iya, tapi Ustazah, saya udah sholat di waktu malam, saya udah berdoa di sepertiga terakhir doa saya belum juga. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Teruskanlah. Sampai kapan Ustazah? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'bud rabbaka, jangan pernah lelah ibadah kepada Allah Tuhanmu. Sembahlah Allah, beribadahlah hatta ya'tiyakal yakin, sampai sesuatu yang pasti datang padamu. Apa yang pasti? Tak ada yang lebih pasti bagi kita sebagai seorang hamba lebih daripada mati. Maka beribadahlah, teruslah tanpa bosan, tanpa lelah, sampai kematian datang pada kita. Di dalam ibadahmu di waktu malam, disitulah nilai ketenanganmu, disitulah nilai kepasrahanmu, bahkan itu nilaimu
Sesungguhnya seorang mukmin, nilai seorang hamba yang beriman ada pada malam. Guru bahkan Nabi Muhammad mengatakan orang waktu malam. Bagaimana merasa menghargai saya? Kamu tidak pandai ibadah malam. Kamu nilai di sisi Allah. Bagaimana berharap dihargai oleh hamba-hamba Allah. Belajar nyari harga. Tidurmu di waktu malam. Bangun hanya setengah sebelum waktu subuh. Yuk, juga buat tahajud. Nunggu apa? Dapat di waktu malam. Apa? Sang perempuan yang punya menamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang. Tahu di saat-saat itu Allah sedang untuk kamu diri. Idza jaa tulutul Allah Subhanahu wa taala dengan segalanya, dengan segala dengan di langit bumi, kemudian Mustaghfirin hal min ta'ib hal talib hasin fa'uniluhu maqalib. Memanggil hamba-hamba menerima musibah ini. Karena hamba-hamba yang aku ijabah, aku akan mendengar doa, akan mengijabahnya. Tapi sayangnya ada banyak di antara kita yang di jam-jam semacam itu tidurnya nggak mau bangun. Tapi Allah nggak mengijabah saya. Saya selalu
menghadapkan diri saya pada Allah, tapi Allah nggak pernah doa-doa. Saya malas ibadah. Enggak, Allah Subhanahu wa taala. Allah udah ninggalin saya. Saya pernah diterima sama Allah. Doa saya nggak pernah dijabah sama Allah. Saya udah malas beribadah. Enggak gitu ceritanya. Bu, Kak, Dek, sungguh-sungguhlah sama Allah. Innallaha la yamil tamil. Allah gak akan bosan kecuali kamu sendiri yang bosan. Ada salah satu teman saya, dia bilang, saya gak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak dijabah sama Allah. Saya nggak percaya ada doa di malam yang tidak dijabah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Kamu sedang galau, kamu sedang merasa dunia tak adil untukmu, kamu sedang merasa dibolimi oleh seseorang yang seharusnya menyayangimu, kamu sedang dunia sedang tumpang tindih di belakangmu, kamu merasa badai kehidupan membuatmu terjatuh. Tenang, kamu masih punya senjata. Manfaatkanlah sepertiga malammu. Bangunlah, berdoalah, mintalah, ibadahlah, sujudlah, adaan tanganmu, akrablah dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Di sanalah nilaimu. Pakai waktumu di sepertiga malam terakhir. Bangunlah dan lihatlah keajaiban Allah Subhanahu wa taala untukmu. Insya. Jadi kapan mau mulai bangun tahajud? Nanti malam. Insya Allah. Niat. Bismillah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba-hamba yang patuh kepadanya. Di situ nilai. Satu. Yang kedua, nilai ada pada imanmu. Semakin tinggi dalam hubunganmu dengan Allah, imanmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula lah nilaimu, semakin tinggi pula hargamu. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah hambanya Allah. Jangan lupa bahwa kamu adalah hambanya Allah. Jadi saat malam kamu udah tidur karena jam 12 suami kamu baru dia bangunin kamu. Kemudian dia bilang, bangunlah, buatkan saya nasi goreng, saya lapar nih. Kamu pun bangun. Kamu ingat bahwa kamu adalah istri dari suamimu itu. Kemudian kamu pun jadi ingat juga bahwa akan goreng buat dia. Tapi jangan itu kamu, karena berbeda orang yang ingat dia hambanya Allah ketika bangun malam buat nasi goreng ini beda. Saya kasih tahu beda.
antara perempuan yang bahwa dia hambanya, selain bahwa dia istri dari suaminya, dengan seorang perempuan yang dia ingat bahwa dia adalah istri dari suaminya, tapi dia lupa bahwa dia adalah hambanya Allah. Dia pun bikinin nasi goreng dengan penuh cinta kepada suaminya, dengan penuh sayang kepada suaminya. Begitu nasi gorengnya dihidangkan kepada suaminya, suaminya makan, kemudian suaminya bilang, ah, nasi goreng buatanmu ini gak enak lah, saya mau beli aja nasi goreng di pertigaan situ. Kalau kamu hanya ingat bahwa kamu adalah seorang istri saja, tapi lupa bahwa kamu adalah hambanya Allah, kamu akan bilang dasar laki-laki kurang menghargai. Saya udah susah-susah buatkan kamu nasi goreng, ngantuk saya bikinin kamu nasi goreng, kamu gak mau makan buatan saya. Lihat aja, kalau besok kamu minta nasi goreng, saya gak akan mau lagi bikinin kamu. Itu karena kamu adalah istri dari suamimu. Akan tetapi orang perempuan yang dia ingat bahwa dia adalah hamba, dia bangun sebagai hamba, dia pergi ke dapur, dia bikinkan nasi goreng sebagai hamba Allah. Dia ingat hadisnya Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin salat fardaha samat syahraha wa ta'at zawjaha faltadkhulul jannah min ayyibadin sya'ad. Kalau ada seorang perempuan salatnya 5 waktu rapi, bagus, nggak pernah tinggal, puasanya pun di waktu bulan suci Ramadan, dia tinggalkan karena menstruasi, dikodok di hari-hari yang lain. Andai pun dia punya ibadah sunnah, tapi kepada suaminya, di saat dia meninggal dunia, dia diperbolehkan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Saat dapur, terbayang-bayang surga Allah karena dia kepada suaminya. Dia pun nasi goreng karena Allah. Sampai saat dia bikin nasi goreng, dia pun kehausan, dia pun minum karena Allah. Maaf, saya izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya mau kasih tahu urusan minum. Ada ucapan para ulama yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, yang disanadkan Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'ab, salah satu ulama terkenal. Beliau menyampaikan cara minum yang diajarkan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 di masing dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
dari ucapannya Nabi Muhammad, siapa yang melakukan itu, Allah tidak akan mentakdir berbuat dosa dan maksiat selagi minuman itu ada di dalam perutnya. Bukan? Biasa dahsyatnya. Yang bilang dosa dan maksiat, emosian sudah gampangan marah, cobain cara itu. Setiap minumlah dengan 3 kali tegukan. Setiap tegukannya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cara itu Allah tidak akan membuatmu mengerjakan dosa selagi minuman tersebut ada di dalam perutmu. Perempuan yang solehah, ketika dia bikin nasi goreng, dia nggak lupa bahwa dirinya adalah hambanya Allah. Ketika dia udah jadi nasi gorengnya disuguhkan kepada suaminya, suaminya nggak mau makan nasi goreng tersebut, urusan antara dia sama suaminya, urusan antara nasi goreng dengan suaminya. Jadi dia bilang, itu adalah urusanmu dengan nasi goreng, urusan saya sama nasi goreng udah ada nilai pahalanya. Nggak sakit hati, dia cobain nasi gorengnya, enak nih. Kalau suami saya nggak mau makan nasi gorengnya, udah nggak apa-apa, saya aja yang ngabisin. Ringan, karena dia adalah hambanya Allah. Buka kamu hambanya Allah, berimanlah kepadanya dan ingatlah terus, hatimu ingatkan terus, saya hambanya Allah, saya hambanya Allah, saya hambanya Allah. Allah melihat saya, Allah menilai saya, Allah memandang diri saya dan akan menghisab saya serta akan mengembalikan saya kepadanya. Itu 2. Yang ketiga, nilai harga ada pada doamu. Jangan pernah jauh-jauh dari doa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu salah satu dari guru saya, Bapak Syarifah, datang ke Jakarta. Beliau dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya yang menerjemahkan ceramah beliau masa itu. Di akhir ceramah saya kemudian bertanya padanya. Saya bilang, "Oh Bapak, saya mewakili ibu-ibu akan bertanya pada dengan beberapa pertanyaan, namun yang paling utama saya dan akan saya tanyakan padamu sehingga mungkin memberi pemahaman yang ibu." Dia bilang, apa pertanyaannya? Saya bilang, banyak di sini ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya. Anak saya anak saya akan besar, anak saya kena, anak saya kecanduan minuman keras, saya terjebak perzinahan, anak saya. Apa Bapak yang harus dilakukan? Bapak kemudian bercerita, Masya Allah, ulama yang mendunia, murid beliau di berbagai, salah satunya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah dan banyak kitab-kitab yang lain. Murid bin Hafid, pengasuh Zahra, tidak matanya sembab, dia ada. Dia bilang, Habib tolong doakan
anak saya susah diajak, anak saya anak saya suka begini, anak saya begitu, menangis. Doakan anak saya. Habib, berapa usianya? 13 tahun, semacam itulah. Dia bilang, Bu, saya udah gak punya suami, anak saya ini saya membesarkan seorang diri, dan saya sekarang begini begitu terus mengeluhkan. Dia bilang, Ibu, saya akan membantumu mendoakan, tapi Bu, saya yang mendengarkan doa dia 100.000 yang saya panjatkan untuk anakmu. Doa siapa, Habib? Doa sebagai ibunya. Anaknya setara doa Nabi dan umatnya. Cuma masalahnya, kamu suka nggak serius? Sebagai ibu, kamu kalau mendoakan anak kurang serius. Saya minta kamu mulai malam seserius kamu datang pada saat air matamu, datanglah kepada Allah di sepertiga yang terakhir. Mintalah. Kayak gimana, Habib? Seperti kamu meminta kepada saya untuk mendoakan anak saat ini, mintalah seperti itulah pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Sesudah kamu bayar dengan tahajudmu, sesudah ibadahmu pada Allah. Baik, Habib. Kamu menyiram pohon, kamu setahun, 2 tahun, pohon tersebut akan menumbuhkan bunga, kemudian tumbuh pula buahnya. Anak sekarang memetik hasilnya di masa sekarang, dan anakmu di masa akan datang ada dari doa-doamu di masa sekarang. Maka anakmu masa yang di masa baik, Habib. Terima ini pun, dan saya pun melupakannya sampai ketika saya pulang kembali. Habis itu Bapak Syarifah menikah, habis itu Bapak Syarifah pindah tempat karena rumah keluarga kayak naik pesawat 1 jam dari kota 2 kemudian saya ketika kampung yang semua ibu-ibu pengen ibu dari sekarang pemuda tersebut sudah jadi seorang hafal, sudah jadi seorang baca Al-Quran, pintar,
ibunya setiap malam untuk anaknya tersebut. Nilaimu, hargamu, bahkan kesempatanmu ada pada doamu, maka berdoa terus, jangan yang sedikit-sedikit. Gitu. Adik-adik juga begitu. Urusan jodoh, nabung apa Ustazah? Nabung doa. Nabung doa deh. Pengen suamimu kayak gimana? Kamu doain dari sekarang. Suami yang baik, suami yang apalagi kamu maunya, yang setia, akhirat. Kamu mau punya suami yang hidupmu menderita? Kan enggak. Jadi ayo tabung doa. Para ibu tabung doa buat anak-anakmu. Para istri tabunglah doa untuk dirimu dan keluargamu. Adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu dan kamu di masa yang akan datang, terutama kamu nanti adalah hasil ibadah, iman dan doa masa yang Allah yang jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berharga yang kamu dapat dari hal-hal yang tadi telah saya sebutkan. Itu seperti yang tadi telah saya sampaikan, ibadah dan kasih sayangmu. Seorang perempuan yang berharga. Jangan suka nyakiti hatimu dengan ucapanmu ataupun dengan tanganmu. Jangan ataupun jangan jaga hati anakmu, ucapan dan perbuatanmu, orang tua biar yang senantiasa menebarkan kepada siapapun. Belajar buat itu. Biar kamu kalau ingat kamu, hangatanmu, ingatnya kasih sayang, pengadah tanganmu, khawatiranmu yang pancar dari air matamu, biarkan orang tuamu ingatmu. Tangannya yang saya ingat adalah saat saya gelendotan di bahunya. Jangan sampai ingatmu di saat kamu sudah tiada, diingat adalah omel kamu yang jam, kamu yang menusuk sampai dia merasa nggak disayangi. Jangan. Kamu nggak saya anggap nggak begitu, Bu. Muhammad menyebut rasa ada kamu merasa nggak nyaman berat. Jadi bukan kamu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad
jannatu tahta aqdami, ada di bawah raja surga manapun dia pergi di atas muka bumi ini. Ya Allah. Berada iman, ibadah dan takwa Subhanahu wa taala. Kemudian yang tingginya kelasmu adalah kelas dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelasmu adalah kelas hamba Allah Subhanahu minal khasirin. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim